Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah di rumah dan dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita bertemu lagi di program kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Oke. Pagi Mas Bedu. Pagi EN. Pagi kakak-kakak. Iya. Kan lagi sebel nih. Hah? Bete. Oh. Bete. Kenapa? Jadi tetangga baru nih di depan rumah. Tetangga baru. Iya. Kena plastiknya dong. Iya masih diplastikin. Baru. Masih pakai bubble wrap. Baru. Kamu petekin deh, petak. Iya, sebel banget. Nih ya dia Kenapa? Sebel itu Dia kenapa? tuh dia gini ya. Kan kita pokoknya perumahan itu Rumahnya hadap-hadapan nih. depan. Ini rumah kamu di mana? Di sini. Nah, rumah kamu sini, Iya, di tetangga sini. kamu di sini. Iya. Di sebelah rumah kamu nggak ada tetangga? ada. Cuma Kosong? tetangga barunya di sini. Di sini kosong. Ada. Ada rumah juga. Ada rumah. Jadi? Ya pokoknya gitu deh Mas Bedu. Kenapa jadi ngomongin posisi Ya pengen rumah? tahu aku biar bisa ngebayangin komplek kamu tuh kayak apa. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya intinya dia rumahnya ada pada nih, kayak gini nih. Ada pada nih. Ah. Ya, ini rumah N. Ah, itu rumah N. Ini N dari sini dong rumahnya. Maksud N rumah orang. Kita pindah. Iya. Tuh gitu. Ini rumah siapa? Rumah tetangga N. Ngapain di rumah tetangga N? Tetangga N aja dong di situ. Terus jadinya cerita nggak nih? Oh cerita. Teman belum kan nggak mau di rumah orang. Pagi-pagi maksudnya nggak di rumah orang. Iya. Jadi gini, Ah. dia tuh punya mobil 3. Kaya dong tuh berarti kompleknya dong tuh. Masalahnya itu di rumahnya parkirnya tuh cuma muat 1 mobil. Gitu Mobilnya dia 3. mobilnya 3. Gitu dia taruh mobil 1 depan rumah EN. Terus satu lagi? Depan rumah tetangganya EN yang sebelah EN gitu. Kan nyebelin ya. Ya ampun. Kita udah tegur nih, pernah EN tegur kan jangan kayak gini dong gitu. Kalau misalnya memang punya mobilnya sampai 3, ya udah yang 2 dimanain kayak gitu kan, atau bikin garis tuh yang lebih lebar gitu. Iya. Dia bilang kan gak muat bu, tanahnya kan cuma segini-segini aja ya gitu. Buat apa mobil sampai banyak? Lagi udah tahu mobil 3 beli rumahnya di komplek yang kecil. Iya makanya. Terus udah gitu nih, dia pernah minta maaf sama En kan karena En sebel kan. Minta maafnya bawain kerupuk. Ya nggak apa-apa, tapi kan paling kan ada itikat baik untuk meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat. Iya sih, tapi kan abis ngasih kerupuk tetep parkir. Kan bete jadinya Mas. Ya dibicarakan, dicari solusinya, jangan bete, jangan musuhin tetangga karena tetangga juga kan adalah saudara juga nanti yang terdekat kalau ada apa-apa. Berarti kalau ada apa-apa En boleh pinjam mobilnya parkir depan. Bisa jadi kalau dia mau minjemin. Waalaikumsalam. Mobil siapa? Mobilnya tetangga Nek. Damang Bedu. Alhamdulillah mah. Pintu mobilnya. Ya, kenapa tadi? Jadi Nek, En punya tetangga baru. Kan rumah En itu kan perumahan En Di kan komplek. kompleknya kan nggak gede kan En. Tahu kan jalannya cuma segitu-segitu aja gitu. Terus dia punya mobil sampai 3 Nek. Sementara rumahnya tuh nggak muat buat parkir 3-3-nya. Jadi cuma bisa masuk mobil tuh cuma 1. Nah, mobil yang 2 dia parkir depan rumah EN. Sama Yang depan satunya lagi parkir depan rumah tetangganya EN yang sebelahan sama EN itu. Jadi mobilnya mencar mah. Jadi sebel ya EN ya. Sebel gimana Gara-gara tetangga. Gara-gara Iya, tetangga. Sekarang bagaimana kita bertetangga begitu maksudnya? Iya, padahal kan tetangga Enggak, cari. tetangga saudaramu ya Maya. Ya, sok. Ya boleh deh mah. Kita bahas mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tetangga, Saudaramu. saudaramu. Yang namanya tetangga orang yang paling dekat dengan kita, saudara kandung aja belum tentu ketemu tiap hari. Tetangga mah tiap keluar rumah nongol. Apalagi mamah di Perumnas. Pintunya dibuka hehe. Luar. Pintu ini buka hehe. Tuh. Nyengir sama tetangga. Saudara jarang-jarang ketemu. Jarang jauh kan mah. Saudara. Saking kita dekatnya dengan tetangga, coba lihat An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wabil waini isada. Wabidil kurba. Wal yatama. Wal masakin. Wal jadidil kurba. Wal jaril junubi. Sembahlah Allah. Jangan menserikatkan Allah dengan sesuatu atau apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua, keluarga dekat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Tuh,
Saking kita ini harus berbuat baik dengan tetangga. Jadi oleh Allah dikatakan, tuh nyambung dari ibadah kepada Allah sama orang tua, keluarga dekat. Kemudian juga anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, nyambung tuh. Saking kita harus berbuat baik dengan tetangga. Rasulullah SAW bersabda, seringkali Jibril menasehatiku tentang tetangga. Sampai-sampai aku mengira tetangga itu dapat warisan. Saking Jibril sering berpesan harus berbuat baik dengan tetangga. Sehingga Rasul mengira, ya Allah, barangkali dapat warisan. Saking dekatnya. Masya Allah. Oleh karena itu, kita dengan tetangga jangan suka marahan. Apapun permasalahan kita, yang paling duluan nolongin kita tetangga. Misalnya, suami EN sakit. Saudara EN di Ciamis jauh-jauh. Sementara tetangga yang di sini EN misalnya marahan. Malam-malam butuh tetangga apa saudara yang jauh? Tetangga. Masya Allah. Tetangga yang kita butuhkan. Apalagi dalam masalah kita kena musibah, kena ujian. Tetangga yang kita butuhkan. Oleh karena itu, yang namanya dengan tetangga itu harus berbuat baik. Diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir pal yasil rohimahu. Hubungkan silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir pal yukrim jarohu. Muliakan tetangga kamu. Jadi iman kepada Allah, iman dengan hari akhir disamakan dengan silaturahim. Diukurnya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir harus menghormati tetangga. Artinya kalau orang tidak menghubungkan silaturahim, tidak baik dengan tetangga, kata Rasulullah dalam hadis ini, dia tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nauzubillah. Hati-hati. Tetangga saudara kalian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak orang yang beriman kalau tidak mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Kita senang dengan yang enak-enak, betul? Betul. Orang lain pun sama. Artinya kalau yang kita suka, ada tetangga bagi. Saking menghormati tetangga luar biasa. Kalau kita ngebangun rumah mau lantai 2, lantai 3 sih silahkan. Tapi jangan menghalangi udara, matahari buat tetangga. Jangan sombong. Ya. Sampai dikatakan kalau ada orang yang menancapkan kayu di samping rumahmu, jangan dimarahin. Di samping kita, bukannya hak kita. Tapi seperti Ain bilang, misalnya ini batas tanah. Ya. Ngebangun rumah tuh di batas ini. Air gerojogan genteng jangan sampai jatuh ke tanah orang. Haram hak orang. Misalnya nih batas tanah di sini. Iya. Taruh deh setengah meter, 60 cm. Di sini nih pondasi kita. Gerojogannya 30 cm. 35, paling banyak 40. Jadi yang 20 cm ini buat cipratan air, jangan sampai ke rumah orang. Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa Rasulullah? Alladzi la ya'manu jarhu bawaikohu. Kalau ada tetangganya tidak aman dengan tangan dan mulutnya. Tangannya dikit-dikit ngambil sesuatu. Mulutnya comel. Masya Allah. Menderita batin banget kalau kita punya tetangga begitu. Hati-hati dengan tetangga. Baik, setelah ini kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Tetanggamu saudaramu. Bagaimana kita menghadapi, benar yang ceritakan, tetangga yang selin mah. Benar-benar menguji kesabaran kita mah. Contoh, kita rumah di komplek. Kan kata N jaraknya cuma segini ya. Iya, segitu-segitu aja udah. Udah, paling juga mobil satu. Itu dia. Kalau Anda punya mobil, resiko wajib punya parkiran. Garasi, parkir lah, atau carport. Punya garasi. Nah, kalau Anda nggak punya garasi, ada orang sewain garasi itu. Biasanya yang punya tanah sewain garasi. Kadang-kadang kalau di komplek ada pasum, fasilitas umum, dibikin garasi, itu silahkan. Yang salah di jalanan Anda ngejegregin mobil.
Itu kan jalan umum. Betul, Nek. Bahkan maaf, nih saya pernah tahun sekian. Kan sehari itu ngajar tuh di 3 tempat rata-rata tiap hari. Mobil udah kecil, karena masuknya ke gang-gang kecil. Biasanya yang Selasa pagi itu, di situ tuh kita sampai ke taklim itu parkir di samping taklim. Kenapa ada batako numpuk? Ya Allah beduh. Mau nggak mau berhenti di depan batako. Padahal tuh masih berapa jauh lagi kan jalan kaki. Masya Allah, gue berhenti. Pas ke taklim, itu siapa sih yang punya rumah ada batako itu? Itu orang baru. Rumah itu dikontrak sama orang baru, mau direhab katanya. Ada yang rusak, mau direnov. Itu rumahnya, numpukin batako di jalanan. Dia kagak mikir. Itu jalanan punya umum. Harusnya dia berpikir punya umum. Mah jangan diambil sendiri. Mamah berpikir bagaimana akan bersedekah dengan harta milik dirinya. Kalau yang umum aja dialang-alangin. Dan apa yang Ean katakan benar. Apalagi mobil tua. Wah itu sering ngejegrek, cuman dipanasin doang. Kita nggak bisa lewat. Ya Allah, Robi ya Karim, gedek gue sih ngeliatnya, emang sebel banget tuh. Udah apa banyak. Hak kita didengerin, hak kita nih. Ya. Hak kita hidup di komplek hanya sampai got depan rumah. Dengerin ini semua kalian, biar ngerti. Got depan rumah itu milik kita. Dari got kosannya milik orang. Ini mah di gang kecil, celung polisi tidur. Sampai ngegujlak. Bagaimana kalau orang yang 7 tahun nggak punya anak, begitu ngegajluk keguguran? Iya Bang. Taruh pot. Mending kalau bunganya kecil. Yang gelombang cinta yang lebar ngelangin jalan. Pokoknya sampai ke jalanan. Ada ember pakai semen. Jemuran. Ada batu gede. Nah, ada lagi. Ya, Mas. Kalau Anda bertetangga, nih dengerin. Ada yang naruh batu. Ada lagi kursi butut. Sopa. Kalau butut buang tahu ke tempat sampah, ngejegrek di situ. Kita kan susah, mobil udah ngempet. Iya. Ada lagi. Nih, jangan marah karena kebetulan lagi bahas tetangga. Nano pohon, tanam. Cabangnya ke rumah tetangga. Harusnya ditebang nih. Anda berpikir, itu cabang ke rumah tetangga belum tentu suka. Kalau amang Anda diemin, dia berhak ngambil buah yang menjulur ke halaman dia. Kalau daunnya rontok kan yang nyapu dia. Ini mah dipotong marah, diambil buahnya marah. Kemana akal sehat loh? Ada lagi. Bang. Ada lagi. Pasang auding gitu mah di jalanan mah. Ya itu salah. Jadi jalanan kan dari sini ya masih jadi pasang auding. Ya kalau masjid boleh lah. Kalau masjid musola buat kita Jumatan atau tarawehan wajar buat kebutuhan umum. Saking serakahnya itu nggak boleh kita lakukan itu. Itu tetangga. Contoh lagi yang lain. Ini ayam. Ya Allah, ayam mau gelapak ke rumah orang melulu. Ya Allah. Harusnya Anda kalau punya ayam di kompleks, saran saya dikandangin. Sekali lagi saran saya, kalau Anda punya ayam, apalagi ayam yang kampung itu Masya Allah, bedu mamah pernah dulu tuh. Sampai di sidang di RT. Bau, sampai gue nggak nafsu makan, nggak pernah dibersihin tuh kandang. Saran saya jangan mengganggu tetangga dengan apapun. Bakar sampah. Nah, bakar sampah makan sampah rame-rame. Iya, kalau yang ada lagi. Tetangga. Lihat tetangganya bening banget tuh. Lakinya lagi kerja, tuh centil si tetangga. Bolak-balik. Nyuci mobil berkali-kali. Tabarakallah, Robi. Jadi nggak gitu-gitu amat, biasa aja. Karena alladzi la ya'manu jarhu bawaikohu. Tetangga yang baik, tetangga yang tidak pernah mengganggu tetangganya dengan tangan ataupun dengan mulutnya. Hadis Nabi mengatakan, kebahagiaan seseorang itu yang pertama tetangga yang baik. Yang kedua rumah yang luas. Yang ketiga kendaraan yang nyaman, bahagia. Tapi kalau kita punya tetangga yang tidak baik, itu membuat kita tidak betah tinggal di rumah. Iya apa iya? Kayak kita jual aja rumah tuh bawaannya. Saya ambil contoh. Ada tetangganya Said Al-As. Tetangganya, rumahnya cakep. Ada orang nawar tuh, orang kaya. Saya beli ini rumah 100.000 dinar. Waduh. Banyak banget tuh. Kata tetangga Said Al-As, itu baru harga rumah engkau tawar. Saya punya tetangga orang yang sangat hebat, seorang alim ulama.
namanya Said Al-As. Harga rumah saya engkau tawar 100.000 dinar. Sekarang harga bertetangga dengan Said ini berapa? Oh, sampai jadi nilai jual ya, mah? Nilai jual ke tetangganya baik. Didatengin sama dia. Berapa harga bertetangga dengan Anda? Setelah dengar ceritanya sama dengan harga rumahnya. Itu nggak jadi, dia beli mundur. Karena tetangga yang baik sangat menyenangkan tetangganya. Saya mengajak yuk Bedu, kalian semua. Jadilah kita tetangga yang baik. Jangan mengganggu tetangga kita. Baik dengan tangan maupun dengan mulut kita. Ini kebahagiaan di dunia kita. Nah, Nek, tadi kan Nek sempat ngomongin beberapa tetangga yang kalau dia punya hewan peliharaan. Nah, kalau misalnya gini, gimana Nek menghadapi tetangga yang tuh punya tetangga. Jadi kan emang di rumah kan pasti agamanya bermacam-macam kan Nenek beragam. Ada tetangga Nenek yang dia tuh pelihara anjing. Mereka kan nyebutnya anak-anak bulu gitu kan. Jadi pernah waktu itu sebenarnya kita tetangga nggak pernah ada yang permasalahkan asal ketika dibawa jalan-jalan itu dengan orang dewasa gitu kan. Jadi kalau anjingnya tiba-tiba lepas itu bisa ditangkapnya lebih mudah. Ini waktu anaknya baru usia 10 tahun diminta untuk ajak jalan-jalan anjing yang besar banget gitu Nek, yang bahkan tinggi tuh sepinggang. Hachiko ya kayak anjing. Iya, tinggi banget. Nah itu anjingnya tuh dilepas dan si anak tuh nggak sanggup untuk kejar. Akhirnya anjing itu ngejar anak-anak yang lagi main di komplek. Protes lah itu sama ibu-ibu di sana. Ini jangan begini dong gitu kan, diprotes di grup. Kalau misalnya punya peliharaan tuh dimohon dijaga atau segala macamnya. Ini yang pemiliknya malah ngomong kayak gini, enggak kok anjing saya nggak akan ngejar kalau nggak digangguin sama anak-anak yang lagi main situ. Sementara anak-anak itu padahal sebenarnya lagi main aja biasa gitu kan. Kita lihat sekarang. Tetangga ada 3 kelas. 1 tetangga yang 1 hak. 2 tetangga yang 2 hak. 3 tetangga yang 3 hak. 1. Tetangga yang 1 hak rumahnya dekat dengan rumah kita. Tapi berbeda akidah. Hanya hak sebagai tetangga. 2. Tetangga yang 2 hak rumahnya dekat 1 akidah. 3 tetangga yang 3 hak rumahnya dekat 1 akidah masih family. Nah dia non muslim tetangga hanya hak sebagai tetangga. Soal dunia kita sama-sama, soal ibadah lakum dinukum waliyadin. Nah sekarang dia punya anjing, tanggung jawab dong. Saya yakin yang terganggu bukan hanya 1 orang. Iya. Di RT itu semua terganggu. Betul. Saya sarankan dimanapun tempat ada RT, ada RW, rame-rame lapor biar mereka memperhatikan. Hewan Itu peliharaan. caranya. Apalagi itu kan dan lewat jalur yang benar. kita kan nggak bisa bersentuhan juga kan ya, mah? Betul, karena itu Secara- lagi semugoladoh. Iya, betul. Jadi sekali lagi manfaatkan nih prosedurnya yang benar ke RT, ke RW. Kalau juga nggak didengar, ya ke lurah langsung ke camat. Gitu. Ada jenjangannya. Oke, baik. Nek, kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi ya Nek ya, Mas Bedu. Setelah ini Nenek akan menjawab pertanyaan dari jamaah baik itu lewat Instagram maupun virtual. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Insyaallah berakhir bahagia. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah. Mama, Dede. ada ya yang Ada, tanya lewat Nek. Instagram? Ada Nek. Ada. Ada dari M. Lutfiasri. M. Lutfiasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam M. Lutfiasri. Galau dong, Mah. Ada apa ya Lutfiasri? Ini mah mau nanya, bagaimana kalau kita bertetangga dengan non-muslim dan kita saling memberi makanan selepas hari raya masing-masing? Apakah hewan sembelihan non-muslim itu halal dimakan, Mah? Terima kasih, Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan buat kamu maitah bangkai, darah dan daging babi. Apakah kalau orang muslim motong sembelihan halal? Haram. Yang halal itu ketika dipotong membaca basmalah menyebut nama Allah, gitu kan. Jadi saran saya, kalau memang non muslim tadi, maaf, apalagi makan BABI, ANJING misalnya, kan ada yang makan seperti itu. Kalau kita tahu mereka makanannya seperti itu, nah maka kita dikasih makanan jangan dimakan. Kenapa? Wajan, panci, Alat masak. sodet, alat masaknya sudah terkontaminasi dengan najis mughaladah. Maka hukumnya najis. Kita ambil saja, diam-diam kita bungkus, kita buang dah ke suatu tempat, jangan sampai dia tersinggung.
Tapi seandainya kita tahu mereka nggak pernah makan BABI, nggak pernah makan ANJING dan seterusnya, tidak pernah makan yang haram kata aturan agama kita. Misalnya dia aja tidak suka, ya boleh, tidak masalah. Ya. Boleh jadi dia beli ayamnya kan nggak motong sendiri, beli di pasar kan udah bismillah ambil. Tapi setahu saya sih mereka kadang-kadang kita ngasih biskuit, ngasih sirup, ngasih kue itu yang di toko itu halal buat kita. Jadi kembali jenis makanan yang dia berikan kepada kita dan bagaimana kebiasaan dalam keluarga dia. Sebagai tetangga kan kita tahu. Mama aja ada 8 tuh yang se-RT. Banyak sekali. Tapi kita tahu bagaimana mereka. Oke. Nah, Nek, masih ada pertanyaan lagi nih, Nek. Dari Humaira Melia. Oke, Humairah Melia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam HM. Mah, galau nih, Mah. Ada apa Humairah Melia? Bagaimana kita menyikapi kalau tetangga sebelah rumah kita sering bertengkar suami dengan istri? Mau mencoba menengahi, takut dibilang ikut campur urusan rumah tangga. Tapi sangat mengganggu, apalagi didengar oleh anak-anak, Mah. Pernah didatangi Pak RT, Mah. Mereka baikan, tapi besok-besoknya kejadian lagi. Bagaimana sebaiknya saya sebagai tetangga paling dekat menyikapinya, Mah? Kalau saya tetangga paling dekat, ketika tetangga Anda bertemu dengan Anda memang dekat. Ngomonglah pelan-pelan. Jangan suka ribut mulu, harap maklum. Semua rumah tangga juga pasti punya ketidaknyamanan. Selesaikan dengan baik-baik. Maaf, kadang-kadang seperti yang bacakan tadi Humairah ini. Dar der dor segini anak-anak kita dengar. Masya Allah, kan yang namanya kita di komplek tetangga ngomong apa kedengeran. Setel radio, setel TV kenceng adalah kedengeran. Jadi kita wajib menyadarkan mereka bahwa itu adalah salah. Karena nanti dicontoh oleh anak-anak. Nah, seandainya diajakin ngomong juga susah. Kalau tetangga yang sering berantem tadi suka ngaji, kita ngomong sama guru ngajinya. Kalau guru ngaji lebih mudah menerangkannya, belajar tafsir tentang ayat ini disampaikan. Belajar hadis, dan seterusnya, insya Allah sedikit-sedikit ada perubahan. Karena walau bagaimanapun, ku anfusakum alikum nara wa kuduhan nas wal hijarah. Seperti itu kata Allah. Oke. Mah, tetangga itu sebenarnya jaraknya tuh berapa, maksimal berapa jauh sih, Mah? Yang disebut sebagai tetangga, Mah? Oke. Ada yang bilang tetangga itu 40 rumah seputar 40 kita. rumah. Ada yang bilang 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Yang penting itu tetangga. Tapi ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, saya ini punya makanan hanya sedikit. Engkau suruh perintahkan memberi makanan sama tetangga. Sementara ada 2 rumah nih yang nempel dengan rumah kita, dekat banget. Mana yang harus didahulukan? Rasulullah menjawab yang pintunya paling dekat dengan pintu rumah. Jadi kalau pintunya berhadapan dengan rumah kita, dia yang paling duluan. Iya, iya. Karena dia yang mencium sayuran kita. Makanya kita kalau nyayur sampai Rasul mengatakan perbanyak kuahnya. Maksudnya walaupun tidak berharga tetangga bagi. Jadi memberikan hadiah dengan saling memberi hadiah dengan tetangga itu nggak usah nungguin banyak. Saya emang nggak enak kalau cuma ngasih wajik 3 biji. Entar kalau punya banyak. Sedikit nggak dikasih, banyak nggak nyampe. Kapan lu ngasihnya, koret? Ya Allah, iya benar. Jadi harusnya bagaimana? Sedikitnya dikasih. Makanya kita pun dalam bertetangga hadis Nabi mengatakan, jangan kalian para muslimah menghina pemberian tetangga yang sedikit. Walaupun hanya kuku kambing. Tahu kuku kambing? Ada dagingnya enggak? Enggak ada. Walaupun cuman kaki kambing, cuman bulunya doang, kulitnya doang tuh, keplek-keplek. Jadi maksudnya walaupun tidak berharga, tidak ada nilainya, kalau yang memberi, alhamdulillah dia penuh perhatian dengan kita. Kalau misalnya gini nih, kita punya tetangga yang punya anak yang seumuran gitu sama anaknya An gitu misalnya. Terus boleh nggak sih nih kalau misalnya orang tuanya tuh kan lagi pergi gitu kan, terus dia pulang sekolah gitu, terus An bilang udah sini masuk aja gitu, rumah sambil nungguin mama papa gitu kan, tanpa An ngomong ke orang tuanya karena mungkin An belum sempet minta nomor telepon karena warga baru gitu kan. Terus jadi En nggak ngomong nih kalau orang tuanya tuh ada di rumahnya En gitu. En ajak nonton nih, nonton bareng sama anak En. Kan anak En lagi seneng nonton itu nih yang baru yang di Antv si Bulan Cookie Super itu kan yang setiap Sabtu Minggu jam 8.30 itu. Nah itu boleh nggak sih nih En tuh 7.30. 7.30 ke 8.30 ya 7.30 Sabtu Minggu iya. Nah itu boleh nggak sih nih En? Boleh. Kayak gitu. Berbuat baik dengan tetangga. Nih anak lagi main. Mau pulang ke rumah, emaknya ke pasar belum pulang.
bapaknya nggak ada, lagi pergi bareng sama anak kita. Mas, sini, udah sarapan belum? Ayo makan dulu. Tuh, bareng-bareng. Gitu, ajakin makan. Nih minumnya ngambil tuh ya, kayak anak kamu namanya siapa? Tuh ngambil ya minumnya yuk di situ. Nih buahnya ngambil sendiri. Ya. Nih, jangan berecetan ya, duduk di sini nih, sok di sini nonton TV gitu kan. Itu dibolehkan saling tolong menolong. Tapi begitu orang tuanya pulang, kita ngomong. Tadi ini anak ibu kasihan ya bu, dia mau masuk rumah tapi nggak ada orang. Saya tanya, kata ibu lagi ke pasar, ayahnya nggak ada. Makanya saya bawa masuk ke bapak sama anak saya. Kita ngomong, di situ awal keakraban dengan tetangga. Tetangga itu menilai, ih En baik banget ya. Ternyata udah mah cantik nggak koret, begitu. Mudah-mudahan hatinya secantik wajahnya. Kan wajahnya cantik, koret, medit, Amin, judes. enggak nih, insya Allah nek. Tetangga aja sebel sama yang begitu mah. Oke. Oke, Ma. Tet virtual nek. Virtual. Pertanyaan dari virtual. Halo, Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Kenalkan aku dengan Sena. Sena. Mau ikut nanya sedikit ya, Ma. Ya. Jadi gini, aku tuh punya tetangga depan rumah. Tapi hobinya dia itu suka parkir sembarangan. Jadi kadang tuh suka menghalangi akses aku ya, mau pergi, terus mau pulang ke rumah gitu kan, mau keluar masuk mobil tuh suka ngalingin gitu. Terus kadang-kadang tuh suka nebeng buang sampah gitu. Buang sampah di tempat aku karena memang dia tuh nggak mau bayar iuran sampah gitu kan. Aku sih udah suka ngajakin dia ngomong baik-baik dan udah lapor juga sama Pak RT gitu. Tapi kayak nggak digubris gitu sama dia. Gimana sih Ma caranya biar bisa tetap berkomunikasi dengan baik, bisa ngasih tauin dia baik-baik gitu. Tapi aku tetap nggak emosi gitu. Ya. Gimana caranya? Oke. Makasih Ma. Oke, namanya orang kan tabiatnya nggak sama. Ada orang yang kayak En tadi bilang tetangganya bager, En juga bager. Ada yang kita bager tetangganya nyebelin. Nah kayak dia, namanya siapa tadi? Sena. Soimah. Sena. Sena, iya. Sena. Lakinya Seno baru. Iya benar. Sena. Sena. Jadi Sena nanya gini, saya punya tetangga baru. Parkirnya sembarangan. Artinya dia ngambil SIM-nya bukan di Komdak, tapi di Pasar Kemiri. Pasar Kemiri. Ya kan? Pasar Gebrong. Kalian beli mainannya. Jadi harusnya kalau ngambil SIM-nya itu di Komdak kan, Samsat. bisa jadi Samsat, di Polres. Dia kan diajarin, diuji dulu kita. Parkir jangan sembarangan. Ini pintu rumah orang, nggak boleh parkir di sini. Tapi di sini ada tempatnya. Ini mah ngalangin orang. Artinya menyusahkan orang lain. Ya Allah, apa yang Sena alamin saya pun mengalaminya. Makanya kita harus saling menghormati. Sekali lagi jangan menghalangi parkiran orang. Jangan kita parkir di depan pintu rumah orang. Makanya karena banyak yang tidak ngerti, ditulis. Jangan parkir di depan pintu gerbang. Nah, tapi sebetulnya banyak yang bisa baca, tapi nggak bisa baca. Bodoh amat. Iya, udah tahu dilarang parkir di sini, parkir juga di situ. Ini tetangganya Sena. Mama juga punya tetangga yang begitu. Emang gedek banget gue. Tapi mau diapain tabiat dia? Lapor ke RT dan seterusnya. Saya yakin yang keganggu bukan hanya Anda, tapi orang lain pun akan keganggu. Tapi ada tetangga yang begitu, yang naruh mobilnya, parkirnya betah. Tahu nggak betah? Di situ mulu. Kayak udah ngetekin gitu tempatnya. Iya, kayak udah ngetekin. Ya Allah. Makanya siapapun harus saling. Nah, saling. Ngerti nggak saling? Saling. Sama-sama. Ini adalah jalanan umum, milik umum, berhak semua umum. Kita sama-sama bayar pajak, begitu harusnya. Jadi saling menyadarkan, saling menyadari. Oke. Yaudah, Nek, Mas Udu, kita lanjutkan nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Baik jemaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, kadang dalam bertetangga itu kita lebih dihargai tetangga yang agak jauhan sedikit rumahnya, dibandingkan yang dekat-dekat rumah tuh, yang sebelah-sebelahan. Jadi misalkan nih kita di kampung nih, tinggal di kampung. Di dalam kampung itu ada sebuah komplek lah, Ya. Aster. Lebih enak bersosialisasi dengan orang-orang kampung dibandingkan yang ada dalam komplek itu, Mah. Lebih dihargai kita kalau sama orang. Ujian itu datang dari orang-orang terdekat.
Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was tsamarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatun musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada suami yang nyebelin, ada bini yang nyebelin. Anak nomor 1 nyebelin, nomor 2, nomor 3, semuanya baik. Bapak kandung nyebelin, emak kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin, mertua nyebelin, ipar nyebelin, menantu minta dijitak, tetangga nyebelin. Tetangga inilah yang sering gegesek dengan kita. Di situ diuji. Kalau tetangga jauh ngegeseknya susah, bedu. Iya benar. Buat apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji siapa yang terbaik imannya di antara kita, yang terbaik amalnya di antara kita. Kita bisa nggak ngadepin mereka? Nih ya, dengerin. Kalau tetangganya lindar, pasti ini aturan agama. Allah menguji kita dengan tetangga yang sangat dekat, mungkin temboknya nempel di depan mata, di samping kita dan seterusnya, atau di belakang rumah kita. Itu pasti ada di antara mereka. Pasti itu ya. Dikirim oleh Allah menguji iman kita. Oh. Harus sanggup. Ya, ya. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan saya nggak kayak dia. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan saya sanggup menghadapinya. Ya Allah, mantapkan iman dan ketakwaan saya ya Allah. Mudah-mudahan dia disadarkan ya Allah. Caranya bagaimana? Allah Karim. Dikatakan oleh Rasulullah, ayyapu amman dolamaka wa tu'ti man haramaka wa tasila man qata'aka. Ayyapu amman dolamaka. Maafkan orang yang zalim. Kalau orang itu baik, maafinya gampang. Tapi yang zalim, yang jahat, maafinya berat. Itu nilai buat kita. 2. Wa tu'ti man haramaka. Berikan sesuatu sama orang yang koret. Kalau orang suka ngasih sama kita, kita ngasih gampang. Dengan lega, dengan legowo. Orang itu korek banget, saking koreknya. Pelit luar biasa, dosanya diminta jangan dikasih. Ya, saking kasarnya. Kalau kita ngasih kan berat. Ngapain diajak koret sama gue? Ya, itu. Tapi Rasul mengajarkan, kasih tuh si koret. Nih, koret. Itu lama-lama dia sadar. Kemudian yang ketiga, sambungkan silaturahmi bagi orang yang memutuskannya. Silaturahmi itu bukan dengan orang yang selalu ketemu, yang berkunjung, membalas kunjungan. Salah itu mah gacel, gampang. Gampang ya. Tapi orang yang mutusin dengan kita, marahin dengan kita, hubungkan dengan mereka, itu nilai daripada Allah yang diberikan kepada kita. Makanya kalau ada orang jahat, biarin aja. Ujian dari Allah, ya Allah semoga saya sanggup. Tiap dapat apa, kasih. Kasih, lama-lama juga dia mikir. Oke. Jadi memang sengaja ya. Dikirim oleh Allah. Tidak ada satupun orang yang semua tetangganya baik sama dia. Pasti ada yang nyebelin. Di antaranya dengan berbagai gaya, berbagai cara. Begitulah Allah menguji iman kita. Siapa yang terbaik amalnya. Jadi solusi pindah rumah adalah bukan solusi untuk menghindari tetangga. Bukan, lu pindah ke sana pun belum tentu. Kamu tetangga yang sama begitu lagi. Pindah ke sana ketemu lagi tetangga yang sama. Itulah Karena kenapa ujian ya, Bang. Rasulullah SAW ketika akan Isra Mi'raj, dia berkunjung dulu sholat 2 rakaat tuh di Yatsrib, di Madinah. Kenapa 1,5 tahun setelah beliau Isra Mi'raj, beliau hijrah? Pelajaran yang diberikan dari peristiwa ini artinya kalau kita mau pindah rumah, lihat dulu situasi. Tetangganya bager hente, tetangganya koret hente, tukang ngomongin orang hente, survei dulu, jangan ada penyesalan. Iya, oke. Baik. Kalau gitu kita berdoa ya jamaah ya, kita mohon kepada Allah agar kita jadikan pribadi orang-orang yang mau bersosialisasi, memiliki tetangga yang baik ya Maya. Menjadi tetangga yang baik juga buat tetangga kita. Walaupun tetangga kita koret, pelit, keselin, kita jangan sama seperti mereka. Nggak ada bedanya kalau gitu kita sama dengan mereka. Sama gilanya. Kita berlakukan justru dengan hal-hal yang baik gitu. Yuk, kita mohon kepada Allah, kita minta agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, wa lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang larang olehmu ya Allah.
Engkau perintahkan kami agar kami berbuat baik dengan tetangga dekat, dengan tetangga jauh. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, agar tetangga kami semuanya orang-orang yang baik. Insya Allah kami pun jadi orang yang baik. Agar kami selalu menjaga tangan dan mulut kami tidak menyakiti tetangga kami. Karena engkau Rasulmu mengatakan itu bukanlah orang yang beriman. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu berbagi dengan tetangga kami, selalu menasehati, saling memberi, saling menerima. Ya Allah, kami bermohon kepadamu karena ukuran dari Rasulmu adalah dengan keimanan. Mantapkan keimanan kami ya Allah, bimbinglah kami. Bahagiakan kami dengan tetangga yang baik, agar kami pun bisa membahagiakan mereka, karena kami insya Allah menjadi tetangga yang baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya Mah. Terima kasih ya. Sama-sama Mas Bedu. Anda balik, terima kasih. Sama-sama. Jamaah sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.